Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat, masih tentang ibadah, dan kita bahas tentang hukum-hukum tentang penyelenggaraan jenazah, dan kita masih membahas di awal-awal itu terkait dengan apa yang boleh untuk dilakukan atau apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang dalam kondisi dia sakaratul maut, yaitu menjelang kematiannya. Baik ya. Nah, ini kondisi di mana sedang sakit ya. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan tentang wajibnya bersabar bagi orang yang mengalami sakit tersebut. Kemudian berikutnya adalah anjuran untuk berobat, dan ini kita katakan sebagai bentuk anjuran ya. Dalam kitab ini disebutkan istihbabut tadawi, yaitu anjuran untuk berobat. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, perlu diketahui tentang hukum asal berobat itu, dia boleh ya, boleh untuk berobat, boleh juga tidak berobat, demikian ya. Nah seperti itu. Mengapa demikian? Karena memang si para ulama berbeda pendapat terkait dengan apakah berobat itu hukum asalnya boleh ataukah dia disyariatkan, dianjurkan. Maka wallahu ta'ala alam, saya condong kepada hukum dia boleh berobat itu. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana ada seorang wanita kulit hitam yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan tentang penyakitnya, yaitu penyakit ayan, ya epilepsi seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepadanya dengan mengatakan seperti ini, bila engkau mau, ya, aku akan mendoakan kesembuhan untukmu, ya. Namun bila engkau mau, maka ya engkau bersabar dan surga bagimu, demikian. Maka wanita kulit hitam ini, ya, dia cerdas. Ya, karena ada dua pilihan yang seperti ini, maka dia memilih untuk bersabar ya agar dia bisa dapatkan surga, demikian. Kemudian diminta kepada Nabi SAW agar mendoakannya untuk tidak tersingkap auratnya ketika dia sedang mengalami kumat sakitnya, demikian. Maka Nabi pun SAW mendoakannya, dan betul wanita ini dia bersabar dengan penyakitnya dan sering mengalami kumat. Dan kemudian namun ketika kumat ya auratnya tidak tersingkap. Nah seperti itu. Baik ya. Nah dari sini maka kita pahami ya, kalau seandainya berobat itu merupakan bentuk bentuk kewajiban atau dianjurkan, maka tentunya lebih utama Rasulullah akan memberikan
pilihan kepada orang tersebut untuk berobat, tapi ternyata tidak, malah ada pilihan untuk bersabar dan mendapatkan surga insyaallah taala. Nah seperti itu ya. Nah hanya saja kapankah berubah hukum berobat ini menjadi kepada hukum yang lain, seperti contohnya hukumnya itu menjadi wajib ya, atau menjadi sunat anjuran, atau bahkan diharamkan demikian. Nah para hamba Allah rahimani rahimakumullah, nah dianjurkan ketika itu, ini tadi kita bicara tentang hukum asal, harus dipahami hukum asal berobat itu ya. Sama seperti contohnya hukum asal pernikahan itu hukum asalnya apa sih? Nah begitu ya. Ya maka ya ada hukum asal, kemudian ada hukum yang berikutnya ya, disebabkan kondisinya. Maka ya berobat ini hukum asalnya adalah dia boleh berdasarkan hadis tadi. Namun bisa jadi dia ya para hamba Allah itu dianjurkan ya, ketika orang tersebut dia memandang bahwasanya sakitnya ini banyak menghalanginya dari kebaikan-kebaikan, lalu dia minta kepada Allah agar dia sembuh, atau dia berusaha mengupayakan kesembuhan yang dengan jalan-jalan yang dibenarkan atau dengan cara yang dibenarkan tentunya ya. Maka dianjurkan bagi dia untuk apa? Ya, untuk berobat ya. Ya, kalau dia berprasangka bahwasanya sakit ini menghalangi dia dari banyak kebaikan. Seperti contohnya bukan hanya kebaikan beribadah yang sifatnya mahdhah ya, seperti mungkin sholat dan seterusnya, bahkan menghalangi dia mungkin dari berbuat baik kepada orang lain. Nah, seperti itu. Barangkali bahkan ya dia punya tanggung jawab yang banyak ya tentang terkait dengan kemaslahatan orang banyak, sehingga ini yang membuat dia ini ya harus tetap bugar dan sehat, sehingga kalau sakit ini dikhawatirkan banyak kemaslahatan yang tidak sampai kepada orang banyak. Nah seperti itu, maka dianjurkan bagi dia untuk berobat. Nah bisa jadi kemudian berubah hukum berobat ini menjadi wajib. Bagaimana hukum menjadi wajib tatkala ya ternyata dia tidak sabar. Seperti kalau dia sakit gitu, dia mungkin banyak mengeluh ya, ketika dia sakit gitu contohnya dia malah marah-marah. Nah seperti itu, maka yang seperti ini dia wajib untuk berobat ya, dia wajib berobat. Cuma harus dirubah mindsetnya, dirubah itu pola pikirnya, bahwasanya musibah itu sesungguhnya, musibah sakit itu adalah penghapus dosa bagi dia, peninggi derajat bagi dia, Allah cinta sama dia. Nah begitu, itu harus dirubah, karena yang seperti ini sebenarnya berbahaya. Walaupun bersama dengan itu tetap wajib bagi dia untuk berobat, karena dia tidak siap dan tidak sabar dengan penyakit yang menimpanya. Nah seperti itu ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh beliau. Nabi SAW bersabda, Innallaha lam yunazzil da'an illa anzala lahu shifaan fatadawaw. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan untuknya ya obatnya atau kesembuhan. Ya, kesembuhan untuknya. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah telah menurunkan ya kesembuhan untuknya, yaitu obat untuknya. Fatadawaw, maka berobatlah, kata Rasulullah SAW. Demikian hadis riwayat Al-Hakim. Lihat, ini ada anjuran untuk berobat. Nah ini tentunya bagi orang yang tidak sabar ya, atau orang yang terhalang dari banyak kebaikan dan memberikan manfaat kepada orang lain, maka silahkan dia berobat, tidak mengapa. Nah kapankah berobat itu menjadi haram? Tatkala berobat itu dengan cara yang haram atau dengan sesuatu yang haram, maka jadi haram dia ya. Seperti contohnya berobat ya dengan khamar ya, dengan daging-daging yang diharamkan. Ada sebahagian orang itu ya katanya kalau penyakit tertentu itu harus minum darah ular. Nah seperti itu. Nah luar biasa yang seperti ini ya. Bagaimana bisa kok berobat dengan yang haram begitu ya? Ya. Atau seperti contohnya minum air seni sendiri, itu ada yang begitu. Air seni kan najis itu, kok diminum air seni ya? Ya malah penyakitan begitu. Kalaupun sembuh itu
ya itu hanya ujian bagi dirinya saja ya. Demikian. Ya, itu bisa jadi ujian bagi dirinya sehingga dia akan benarkan nggak itu ya. Padahal ya tentu sesuatu yang najis itu tidak boleh dikonsumsi, demikian ya. Dan seterusnya, pokoknya dengan cara atau sesuatu yang haram. Sesuatu itu maksudnya benda, sesuatu yang dikonsumsi, nah begitu. Atau dengan cara yang haram. Apa contohnya cara yang haram? Datang ke dukun. Ya, datang ke dukun. Nah, seperti itu, berobat ya ke sana. Ya dukun ini sesuatu tindakannya pasti itu menyalahi syar'i, demikian ya, karena dia minta bantuan kepada jin-jin. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Maka tidak boleh. Nah, ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra disebutkan bahwasanya riwayat itu bunyi hadisnya seperti ini. Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama 'alaikum. Ya. Disebutkan bahwasanya dalam hadis tersebut sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan kesembuhan ya kalian itu pada apa yang telah Allah haramkan. Lihat ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa yang Allah haramkan. Jadi jangan dikira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal-hal yang haram itu di situ ada kesembuhan, nggak ada. Ya. Mungkin ada berpikir begini, Ustadz, secara penelitian ini barang ini ada efek dan daya seperti ini yang ini akan membuat kesembuhan. Kita katakan, ya kan Allah yang menciptakan itu. Dan disebutkan bahwasanya Allah tidak menjadikan adanya kesembuhan itu pada sesuatu yang haram. Maka bukan kesembuhan. Ya pasti akan semakin parah dia. Cuma kok sembuh, pernah terjadi sembuh yang seperti itu. Maka itu ujian sesungguhnya. Itu ujian. Dan jangan dikira bahwasanya itu merupakan bentuk keridhaan. Ada orang yang begini, mengkaitkan begini nih ya. Ketika mereka, contoh nih, caranya salah atau berobat dengan sesuatu yang salah. Kita ulangi, ya berobat dengan cara yang diharamkan, seperti contohnya ke dukun, gitu ya. Atau berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Ya, seperti contohnya khamar contohnya atau tadi itu darah ular contohnya. Ternyata sembuh. Lalu mereka mengkaitkan bahwasanya, lihat nih sembuh nih katanya. Lihat ini sembuh nih. Berarti kan Allah ridho karena Allah kasih kesembuhan. Nah, kita kasih ilustrasi begini. Nggak mesti kalau contohnya Allah memberikan kesembuhan ketika dikonsumsi sesuatu atau cara yang haram itu lantas sembuh, itu bukan lantas Allah ridho. Ilustrasinya begini untuk analoginya ya, Anda lapar lalu Anda makan daging babi haram atau halal? Haram. Anda kenyang. Pertanyaannya, kenyang itu kan hasil caranya makan daging babi. Apakah lantas jadi benar itu makan daging babi karena didapatkan apa? Kenyang ya ketika makan daging babi. Kita ulangi. Kenyang itu yang dihasilkan dari makan daging babi. Apakah lantas ya ketika Allah memberikan kenyang kepada seseorang yang dia lapar lewat cara yang haram yaitu makan daging babi, lantas kenyang itu sama dengan halal itu daging babi? Jawabannya enggak. Begitu juga sembuh itu Allah Subhanahu wa taala berikan ya. Itu didapatkan oleh orang yang mengalami sakit dengan cara dia itu pergi ke dukun. Caranya haram atau dengan mengkonsumsi sesuatu yang haram. Seperti contohnya darah ular atau contohnya adalah minuman keras, khamr gitu, sembuh. Apakah ya sembuh ini itu menghalalkan khamr atau menghalalkan kedukun? Jawabannya tidak gitu loh. Ya. Karena memang bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ya sembuh, kenyang, ya. Sembuh dan kenyang. Itu walaupun dengan cara yang haram, tapi itulah ujiannya, di situ ujiannya para hamba Allah ya. Situ ujiannya. Apa kita mau ikut ya aturan Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Di situ bentuk ujiannya. Demikian.
Jadi kenyang dengan sesuatu yang haram tidaklah menjadikan halalnya sesuatu yang haram tersebut dengan kenyang yang didapatkan. Begitu juga sembuh dengan sesuatu yang haram tidak lantas menjadikan halalnya sesuatu yang haram tersebut. Begitu. Nah, semoga ilustrasi ini bisa dipahami. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi ya. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya ya. Baik, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang masuk sedikit ini ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga, diberi rahmat, keselamatan dunia dan akhirat. Bertanya Ustadz, di luar tema, ada anak yang terlahir di luar nikah. Sebelum lahir, kedua orang tua ini sempat menikah. Di dalam Islam, karena anak ini hasil dari hubungan tidak halal, jadi nasab anak ini jatuh ke ibunya. Qadarullah berakhir dengan perceraian dan si anak ini dibawa pengasuhan ibunya. Saat itu si anak berusia 2 tahun dan saat ini sudah 12 tahun. Sejak saat itu sama sekali tidak ada kontak antara mereka hingga saat ini. Secara biologis si ayah adalah ayah kandungnya, tapi secara hukum ya nasabnya tidak jatuh ke ayahnya. Pertanyaannya, bagaimana hukum antara ayah dengan anak ini? Apakah ada hak anak yang harus dipenuhi ayahnya? Sebaliknya, ketika si anak ini dewasa nanti, apakah ada hak ayah yang harus dipenuhi anak ini? Terima kasih Ustadz. Termasuk apakah anak ini wajib mencari ayahnya, berbakti kepada ayahnya? Mohon pencerahan Ustadz. Demikian ya. Insya Allah ibu dari anak ini sudah bertobat ya dari masa lalunya. Demikian. Dan sudah mengenal sunnah. Alhamdulillah ya. Baik ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari segala keburukan, dari maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita untuk bertobat atas dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Anak yang lahir dari pernikahan di luar nikah, perzinahan ya, anak yang lahir di luar pernikahan, maka terputus ya nasabnya, terputus hak perwaliannya dan hak warisannya. 3 hal putus ya. Ini berdasarkan pendapat jumhur ulama. Ya, adapun kewajiban memberikan nafkah, maka wallahu taala alam, saya condong itu ada tanggung jawab bagi si ayah biologis tersebut untuk ya memberikan nafkah kepada anak tersebut ya. Karena itu secara biologis dia mengusahakannya demikian. Maka dia tanggung itu demikian ya. Begitu juga ya ada kewajiban bagi anak tersebut ya untuk dia berbakti kepada ya orang tuanya, karena secara biologis anak itu disebut dengan anak ya, seperti itu ya. Oleh karenanya wallahu ta'ala ini saya condong seperti ini ya. Walaupun mungkin tidaklah sebesar ya seorang anak kandung yang lahir dari pernikahan yang syar'i itu seperti itu ya. Tapi tentunya anak ini punya kita katakan punya jasa di pundaknya dari orang tuanya, karena hadirnya dia itu karena usaha dari si ayah biologisnya demikian ya. Setidaknya dia mengenal siapa ayah biologisnya. Nah kemudian dia silahkan kalau mau berbuat baik kepadanya ya, jangan salahkan dia, karena bisa jadi dia itu adalah ya sudah bertobat demikian. Dan ketahui siapapun Anda yang disebut dengan anak, jangan pedulikan Anda itu diusahakan dengan cara yang halal atau yang haram, karena itu bukan urusan Anda. Nah seperti itu, siapapun ya, jangan merasa bahwasanya kita ini jijik sekali, kita ini karena lahir dari satu yang haram. Enggak, itu bukan urusan kita ya. Kita sebagai anak lahir ya, itu semuanya di atas fitrah. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir di atas fitrahnya. Demikian. Walaupun orang tua mengusahakan dengan cara yang haram, itu urusan mereka di sisi Allah. Mereka bertobat, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita upayakan supaya mereka mau bertobat. Demikian. Adapun kita berterima kasih kepada siapapun yang berbuat baik kepada kita. Di antaranya adalah orang yang menjadi sebab kita hidup di dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi dan kesempatan. Sebelum kita menutup pertemuan seperti biasa, kita berikan motivasi untuk berdonasi.
Siapapun yang pengen dapat sebuah rumah di surga, minimal pahala dari infak itu 700 kali lipatnya, dan kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Karena sesungguhnya ya objek infak kita ini yaitu Masjid Al-Muwahhidin itu sedang ya dalam proses pembangunan dan selalu saat ini sudah digunakan untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.